Jadi Kang Roni ini penghasilannya nggak main-main guys. Punya channel YouTube namanya Petani Online. Nah beliau ini sudah mengirimkan barang-barang alat pertanian dari Sabang sampai Merauke kan. Bahkan sampai ke Malaysia pernah. Sampai ke Malaysia, itu paling jauh Kang. Iya. Dan penghasilannya puluhan juta. Alhamdulillah. Ya, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lewane Vlog. Ini kayaknya senyumnya Kang Roni ini sedikit palsu nih. Karena ini kita udah tag yang kedua ya Kang. Yang tadi udah ngomong panjang lebar, ternyata videonya belum direkod. Kali ini saya sama siapa guys? Kali ini saya sama Kang Roni. Beliau adalah seorang pebisnis, bener Kang? Amin. Jadi beliau adalah seorang YouTuber dari Indramayu, di kota saya juga. Jadi Kang Roni ini penghasilannya nggak main-main guys. Punya channel YouTube namanya Petani Online. Nah beliau ini sudah mengirimkan barang-barang alat pertanian dari Sabang sampai Merauke kan. Bahkan sampai ke Malaysia pernah. Sampai ke Malaysia, itu paling jauh Kang. Iya. Dan penghasilannya puluhan juta. Alhamdulillah. Amin. Amin. Yuk kita bahas yuk apa yang dikerjain Mas Roni. Kang Roni. Saya ini sekarang lagi kumpulan YouTuber nih. Dan alhamdulillah saya punya kesempatan ngobrol sama seorang YouTuber yang menurut saya inspiratif. Karena kontennya tuh nggak ketebak. Kontennya itu tentang pertanian guys. Kebetulan saya juga hobi nanam-nanam di rumah, makanya ketemu Kang Roni yang tahu banyak tentang pertanian. Ini kayaknya bisa jadi obrolan yang menarik nih. Kenapa sih ke pertanian? Kenapa nggak otomotif atau? Ya berawal sebenarnya melihat di lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar saya di pedesaan, saya juga seorang petani gitu kan. Sehingga kenapa nggak ini kita bisa saya bikin video. Oh ya, bikin video. Ya. Karena saya perhatiin ini di kontennya Kang Roni ini hampir semuanya itu tentang di sawah, tentang perkebunan, tentang perikanan ya, ada ya? Peternakan. Emang dulu pernah perikanan, cuma setelah sekian tahun saya coba kerucutkan, perkecil ke peternakan. Iya, pertanian dan peternakan. Iya, siap. Jadi kenapa sih Kang Roni ini bisa punya penghasilan sampai puluhan juta gitu? Ceritanya gimana sih Kang? Soalnya saya perhatiin nih Kang, di YouTube-nya ini viewernya tuh nggak gede-gede amat gitu tuh. Ini saya ngomong bukan saya mengecilkan ya, tapi memang kan di YouTube-nya viewernya kan ratusan gitu. Nah, kok bisa sih dapatnya sampai puluhan juta gitu? Ya sebenarnya kalau dari penghasilan dari YouTube-nya sendiri atau dari AdSense-nya sih kecil kan enggak. AdSense kecil. Kadang sekarang malah turun banget ya, hampir 2 bulan 3 bulan baru dapet gitu. 3 bulan baru gajian. Kok bisa dapat puluhan juta? Nah itu dia, makanya kan saya berpikir kan, masa sih ngandalin dari AdSense kan, kalau gini sementara saya kan sudah punya keluarga, istri dan anak-anak kan. Kalau ngandalin dari penghasilan itu wah kayaknya orang mangan lah, jauh banget gitu. Dan pas memang juga saya memang suka bisnis ya, dulunya juga memang pebisnis lah saya, sehingga saya ngelihat di lapangan atau di pertanian itu punya potensi gitu, kayak misalkan alat-alat pertanian, sepatu tani, terus apalagi ya, penggilingan padi. Penggilingan alat. Soalnya penggiling padi. Kemarin saya ngelihat kontennya Kang Roni ini, ada yang ngirim penggiling padi sampai ke bandara nih. Alat penggiling padi ngirimnya sampai ke bandara, itu kirim kemana itu Kang? Bukan bandara itu, emang ceritanya konsumennya gitu. Dari Gorontalo ya. Sulawesi Utara. Indramayu Gorontalo. Orang Gorontalo beli penggilingan padi ke orang Indramayu. Iya betul. Jadi
ceritanya emang ini butuh terus ya, butuh kepercayaan gitu. Iya, orangnya juga dia nunjuk jasa ekspedisi sendiri. Mas tolong kirimkan ke Jakarta, saya punya ekspedisi nanti sampai Jakarta, biaya ke Gorontalo saya tanggung, kata jadi memang untuk masalah pengiriman si konsumen yang dari Gorontalo ini memang sudah menyediakan rekomendasi ekspedisi. Betul. Jadi Kang Roni tinggal bawa si alat ini ke Jakarta. Gitu. Seperti itu. Mantap sih. Jadi kalau boleh saya terawang nih Kang, kalau misalkan dari penghasilan di AdSense itu hanya beberapa gitu. Ya. Artinya berarti kemungkinan penghasilan besarnya Kang Roni ini dari penjualan alat-alat dan lain-lain di YouTube Kang Roni. Iya, betul. Banyak dari alat-alat pertanian, bibit tanaman yang kaitannya dengan dunia peternakan dan pertanian ya. Yang Kang Roni bahas di konten. Iya, betul. Gitu ya. Bisa ya kepikiran sampai situ ya? Ya itulah mungkin karena jiwa pebisnis gitu. Ini ada peluang nih untuk kita tawarkan. Bisa dijual nih. Bisa dijual nih. Gitu. Siap. Kan dicoba dulu kan awalnya kan mungkin memang waktu awal-awal juga nggak sebanyak sekarang ya. Tapi bertahap gitu. Trennya itu terus naik gitu. Itu dari kapan, Kang? Udah hampir 3 tahunan sekarang lah. Berarti memang lumayan lama ngerintisnya. Mulai terbatas ya awal-awal. Semakin kesini makin oke. Akhirnya ketagihan. Karena videonya kan posisinya kan naik terus lah. Naik terus. Kan banyak upload, kemudian orang mencari kata kunci. Misalnya kan alat pertanian atau mesin giling atau apa, bibit tanaman, itu video saya gitu. Tapi saya bingung kan. Kenapa orang butuh penggilingan beras kok larinya ke YouTube? Kenapa nggak ke toko pertanian? Nah, mungkin sekarang kan zamannya online kali ya. Mungkin gitu ya. Akses internet mudah, kemudian HP orang sudah terhubung dengan internet gitu. Itu salah satu alasan kenapa mereka beli ke Kang Roni, karena sudah direview dan sudah diterangkan secara detail, secara video dan audio, secara visual. Akhirnya mereka yakin untuk beli ke Kang Roni. Benar? Iya, betul. Gitu guys. Jadi kita tuh memang harus jeli guys. Meskipun kita jadi YouTuber dengan penghasilan view AdSense kecil, itu kita bisa nyari cuan yang lain ya Kang ya. Bisa. Jadi buat kalian nih pemuda-pemuda nih yang awal-awal YouTube dengan view yang kecil, misalkan view-nya cuma 100, 200, 300, 500, itu secara kalau dikumpulin orang 500 itu kalau kumpulin satu ruangan tuh banyak Kang ya. Dan itu kalau misalkan nonton salah satu video kita yang isinya itu bermanfaat dan meyakinkan, itu bisa salah satunya itu pasti ada potensi yang membeli. Benar. Itu baru satu video loh guys. Ya Kang, kalau misalkan videonya sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus tuh pantas saja penghasilannya bisa hampir 1000-an video kayaknya sih. Udah 1000-an video pantas saja penghasilannya puluhan juta. Jadi kadang sering ada konsumen nyari ya mesin giling gitu. Ternyata video-video saya yang muncul gitu. Kemudian ini pelayanan Kang biasanya. Pelayanan. Ya, pas respon mungkin ya. Kadang yang lain lama gini-gini. Kalau saya kadang suka cepat gitu. Gitu kecepatan. Ada yang gitu. Kalau yang lain yang nunggu 3 hari 4 hari. Kalau saya malam itu nunggu besok saya kirim Pak. Gitu. Nah gitu. Ini itu juga alhamdulillah ya seiring berjalannya waktu lah, intinya kita mendapatkan pengalaman-pengalaman di lapangan. Benar. Oke, Kang Roni, belajar dari kisahnya Kang Roni ini guys, kalian jangan berkecil hati. Kita nyari cuan itu bukan cuman sebatas apa yang kita ketahui. Kadang-kadang dari sumber yang kita nggak bisa prediksi dari mana, ternyata memang itu menghasilkan guys. Mau bikin konten pertanian, mau bikin pemandangan, tanaman, budidaya, jual beli apapun. Kalau masuk YouTube itu potensinya gede Kang. Punya potensi. Potensinya gede. Selama kita review yang jujur, informatif. Dan juga ya kualitasnya kita nggak tipu-tipu lah gitu. Iya, jangan sampai merugikan orang lain. Jadi Kang Roni ini dan petani online-nya ini sudah mulai menikmati sekarang. Alhamdulillah. Dengan puluhan jutanya. Bisa tersenyum lah. Istri tersenyum lah. Alhamdulillah.
Oke guys, kayaknya ngobrol-ngobrolnya cicetnya cukup sekian ya sama Kang Ron ini. Inspiratif guys. Jadi kenapa saya milih ngobrol dengan yang kontennya pertanian, karena saya juga sering nanam-nanam di belakang rumah, pepaya, mangga, kelengkeng dan lain-lain. Akhirnya ya ketemu sama tukang perkebunan, sama tukang budidaya. Akhirnya ya kayaknya enak aja diajak ngobrol gitu. Oke, kayaknya cukup sekian. Sampai jumpa di vlog-vlog Lewane vlog berikutnya. Semoga kalian jadi orang sukses semuanya. Jangan malu, tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.